Sekarang kita masuk ke nuzulul Quran. Kalau antum dengar nuzulul Quran, pasti terbayang perayaan nuzulul Quran. Padahal yang dimaksud di sini adalah proses terjadinya turunnya Al-Quran. Ya, bukan itu yang kita maksud. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nazal Al-Quran, ya, awal ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dan yang paling pertama turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fi lailatul qadri. Di malam Qadar, fi Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguhnya kami telah bagaimana menurunkan Al-Quran, ya, di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar. Al-Qadar ayat 1. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, inna kunna munzirin. Ya, sungguhnya kami telah menurunkannya di malam penuh keberkahan, di malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sungguhnya kami, ya, itu termasuk yang memberikan peringatan. Nah, ikhwah sekalian, mubarakah di sini yang diberkahi ini, Lailah mubarakah di sini adalah Lailatul Qadar. Ya. Kemudian fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya itu akan diputuskanlah segala perkara, ya. Kemudian selanjutnya itu dari Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Kemudian ayat 185 Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi jelas di sana di malam Qadar terjadi di bulan Ramadan, gitu. Nah, wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awwala ma nazzala alaihi 40 sanah 'ala al-masyhur 'inda ahli ilmi. Umur Nabi SAW ketika pertama kali turun Al-Quran itu adalah berapa puluh tahun? 40 tahun. Ini yang masyhur di sisi kalangan para ahli ilmu. Ya, wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Atha wa Sa'id bin Musayyib wa ghairihim. Ya, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Atha, kemudian Sa'id bin Al-Musayyib dan selain dari mereka seperti itu. Ya, diriwayatkannya seperti itu. Nah, wa hadhihi sinnu, ya, dan usia ini, usia 40 teman-teman, hiya allati yakunu biha, ya, bulughur rusdi wa kamalul aqli wa tamamul idraki. Jadi usia 40 itu usia di mana bulughur rusdi, kecerdasan dan kesadaran itu puncaknya. Usia 40. Puncak kesadaran, puncak kecerdasan seseorang. Wa kamalul aqli, dan puncak kesempurnaan akal. Usia 40. Oke, wa tamamul idraki, dan puncak kesempurnaan pemahaman. Ya, kesempurnaan pemahaman. Makanya sering diingatkan tentang usia 40. Di dalam Al-Qur'an tentang usia 40 diingatkan. Tentang arba'ina sana. Ya, kemudian Nabi juga menerima apa? Wahyu di usia 40. Ya, dan banyak sekali peringatan tentang usia 40 seperti itu. Kenapa? Ya, ini puncaknya. Ya. Sebab setelah usia 40 itu hanya apa? Hanya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya di usia 40 gitu. Setelah itu, makanya seorang itu sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik manakala setelah usia 40 masih jangan berubah gitu. Gitu. Dia akan terus-menerus berada di atas kebiasaannya. Naudzubillah, kalau sampai akhir hayat gitu, kalau kebiasaan buruk ya. Nah, makanya sebelum usia 40 nih kita harus siap-siap nih. Ya, modal-modal anak ini ya. Dekat-dekat usia 40 seperti itu ngurus sudah menyiapkan kebiasaan-kebiasaan baik ya, dan lain sebagainya seperti itu. Supaya pas usia 40 itu puncak kematangan, itu benar-benar kita sudah berada di atas suatu manhaj yang lurus, suatu akidah yang lurus, suatu ini yang baik, apa namanya, kebiasaan yang baik, sehingga setelah itu mudah-mudahan terus istiqomah sampai akhir hayat begitu. Nah, itu yang usia 40 ini penting nih. Nah. Tapi kalau seorang, tapi masih bisa, Ustaz, kalau misalkan seorang bertobat di atas usia 40 masih bisa. Kan tobat itu tidak akan tertutup sampai apa? Malam yugharghir, sampai nyawa
Rongkongan terus. Nah, demikian. Oke, itu tadi usia 40. Ini diantara hikmah yang beliau ungkapkan di sini. Kemudian selanjutnya khafillah rahimani wa rahimakumullah. Walladzi nazala bil Qur'an min 'indillahi ta'ala ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Jibril ahadul malaikah muqarrabin al-kiram. Jadi khafillah sekalian, yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Jibril, salah satu malaikat yang mukarram yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka malaikat-malaikat yang mulia, bahkan dikatakan ketuanya, ya, itu Jibril alaihi salam. Dan dia tidak salah alamat, tidak sebagaimana kata sebagian sekte, ya, bahwasanya Jibril salah alamat ngasih apa? Ngasih wahyu, ya. Enggak lah, masa salah alamat. Salah alamat tuh emangnya kurir apa gitu ya, salah alamat ya. Seperti itu. Mau saya sebutkan bisa jadi ini. Nah, ya, tidak demikian ya Bapak sekalian. Jibril tidak salah alamat. Pak malaikat itu taat, tunduk, patuh kepada Allah dan tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Sungguhnya dia itu sungguh diturunkan dari Rabb al-alamin, yaitu Rabbul alamin, nazala bihi ruhul amin, yang menurunkannya adalah siapa? Ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Itu siapa? Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Ya, seperti itu. Kemudian bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisannya orang Arab yang nyata. Jadi belajar bahasa Arab ibadah. Kenapa coba? Ya, supaya bisa memahami Al-Qur'an Al-Karim. Tayyib, ahsantum. Jadi wajib malah bagi para ahli ilmu, para penuntut ilmu untuk belajar bahasa Arab. Wajib bagi para penuntut ilmu. Ya, kecuali mau jadi awam terus, yang ingin menjadi orang-orang yang merasakan pahit getirnya kebodohan gitu selama hidup. Pahit, bodoh itu pahit sekali. Ya, seperti itu. Jadi wajib bagi para penuntut ilmu untuk belajar bahasa Arab, karena untuk memahami Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisannya orang Arab, dengan lisan bahasa Arab. Ya. Yang nyata. Syu'ara 192 sampai 195. Ya. Dan Jibril ini khafillah rahimani wa rahimakumullah tentunya adalah memiliki sifat-sifat yang hamidah, ya, yang azimah, yang terpuji, yang agung, termasuk salah satu malaikat yang didekatkan seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kedudukan di sisi Allah yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa seperti itu, kesuciannya dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah dia Jibril alaihi salam.